Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami qurbillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-tahalluma wa tahrima wal ifadata wal istifadata wal hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tu'a'a ila al-huda wa dawamata ala al-khair. Nawaitu al-i'tikaf fi hadha masjid aduntu fihi lillahi ta'ala. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah rahmat serta nikmat barakat yang banyak Allah bagi kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat guna sama-sama menjalankan sholat zuhur berjamaah disusul dengan zikir serta munajat, lalu mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadat kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, aib-aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita semuanya diijabah oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, pembahasan hak-hak orang muslim. Yang minggu lalu kita menjelaskan manusia itu ada tiga, masih ingat? Yang satu orang yang paling tulus. Siapa orang yang paling tulus ini? Dia tetap memberikan hak atau kontribusi kepada orang lain meskipun orang lain tak lanjut hak dan kontribusi dia. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Ini sifatnya siapa? Para Ambiya, Solihin dan Aulia. Dia menunjuk, tak ngarep orang lain menunjuk. Tetap menunjuk, orang ini tak menunjuk tau. Tetap aku tak menunjuk. Ini orang tulus namanya. Tetap memberi meskipun tidak diberi. Yang kedua ni kebanyakan iman orang awam. Apa iman orang awam tu? Dia menunjuk kalau diunjuk. Kebanyakan orang. Ini iman orang awam. Nunjuk kalau ditunjuk, ngutang kalau diutang, negor kalau ditegur, sisanya dah. Ini kebanyakan iman orang awam. Nunjuk kalau ditunjuk, tidak ditunjuk, apa yang pernah nunjuk dia? Yang nomor tiga, wong soleh, tidak galak nunjuk, tapi nak minta terus, makan wahat, minta terus nunjuk tidak itu soleh. Minta terus, nunjuk tak pernah. Yang zalim minta hak terus, tapi tak pernah nunjuk kepada orang lain haknya. Ini namanya orang zalim. Kita mungkin masih di tengah-tengah, masih realistis kita ni. Cara realistis tu, kalau kau baik, aku baik. Kau sopan, aku sekat. Masih macam ni. Kau nunjuk, aku nunjuk. Kau tak nunjuk, apa yang aku tak nunjuk kau? Jadi kebanyakan kita iman orang awam. Semoga kita baca naik lagi. Iman yang tulus sedikit. Siapa itu? Tetap nunjuk walaupun tidak ditunjuk.
ada pajak Ustaz kami gawe di kantor, gawe dari gaji. Sahabat aku lain lagi itu konsepnya lain lagi Pak. Itu hak kita untuk minta gaji. Hak atau gawe yang lain perbuatannya tetap nolong wong meskipun tidak ditolong. Itu wong yang hebat itu. Hendaklah dulu aku tetap aku nolong dia terus. Kalau pegawai berdagang lain lagi itu aku dagang, salah kau jualan, yang salah kau beli, biarlah aku nunjuk sahabat nikah dulu, itu lain konsep itu itu lain konsep pemahamannya. Idza kunta la tuhdi ila sahibika illa idza ahda ilaik wa la ta'udu ila idza hadaka fa hadha halaku tujja fa hum yutuna syai'an illa bil iwan. Kalau seandainya kau tak mau memberi uang hadiah kepada saudaramu sendiri, sahabatmu sendiri, kecuali kalau dia menunjuk kau hadiah, atau kau tak galak mengunjungi dia, kecuali kalau dia pernah mengunjungi kau. Ini namanya imannya pedagang. Kenapa? Tidak galak mengeluarkan sesuatu kecuali harus ada balasan. Ini pedagang ini. Bukan orang soleh ini, pedagang. Kita walaupun mungkin tak pacak 100% ngawekin ketulusan itu, setidaknya ada hal yang buat kita tuh ngejuk wong tanpa harus wong itu balas. Tugas kita ini berbuat kebaikan. Dibalas kebaikan bukan tugas kita. Tugas kita berbuat kebaikan. Wong bukan tugas kita, wong lain berbuat baik sama kita. Bukan tugas kita. Kau harus balas sama aku. Mana ada yang cek? Aku lah menunjuk kau tak menunjuk aku. Itu namanya tak kata malu. Minta balasan. Tugas kita berbuat baik sama wong. Bukan tugas kita wong berbuat baik sama kita. Bukan tugas kita. Dia punya perilaku, dia punya karakter, dia punya watak. Wong yang punya akhlak dan adab pasti dia akan membalas perbuatan baik orang lain sama dia. Wong punya akhlak. Wong tidak punya akhlak adab. Urusan dia punya akhlak, dia punya adab. Bukan tugas kita. Paham ya? Berbuat baik tugas kita. Bukan tugas kita wong lain berbuat baik sama kita. Cuma Ustaz aku gak galak munafik Ustaz. Aku dikatakan berbuat baik sama waktu biar waktu baik juga sama aku. Boleh. Tapi minta sama Allah gerakkan hati dia biar berbuat baik sama aku. Mungkin boleh. Ya Allah berbuat baik ni. Jom minum lah. Balik anak minum ni. Berbuat baik biar Allah itu menunjuk kebaikan lewat aku atau lewat orang lain. Dan kita kemarin minggu lalu ada jelaskan, kita jangan berharap minta balasan kepada orang lain. Kakek kecewa dan tak sesuai dengan ekspektasi. Kita minta berbuat baik sama orang ini, berharap sama dia. Kita lah minta banyak sama dia, rupanya balasannya tak setimpal. Ini kan buat kita kecewa. Cuba kita letakkan kepercayaan harapan itu kepada Allah. Apa kita ngomong? Mungkin bukan dari dia, tidak tahu dari orang lain yang kita tak kenal, yang dia tak tahu kita siapa. Membalas perbuatan baik itu lebih hebat ketimbang kita melakukan kepada orang itu. Jadi mungkin saja kebaikan itu dibalas bukan lewat wong yang kita buat baik, mungkin wong lain yang kita tak kenal pun siapapun itu berkat kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berbuat baik itu minta balas wong, jangan sama sekali. Misalnya, Ustaz, siapa nama Ustaz itu? Hamzi. Hah? Hamzi. Hamzi. Ustaz Hamzi, nah Ustaz Hamzi. Ustaz Hamzi ngajak anak makan siang itu di pagi sore. Penesan baik nih Pak, bukan aku serius. Penesan Pak. Siap Ustaz, habis kajian ini Ustaz kita makan di pagi sore. Kita tahu Ustaz makan aku baik, kita janjian kalau lalu. Ustaz diberharap suatu saat Ustaz Hamzi berharap suatu saat Ustaz kayaknya malas aku ngajak makan di sederhana. Aku dibutuh, ada duit. Gak tahunya Pak ada orang lain ngajak Pak Hamzi ngajak makan bukan lagi pagi sore di restoran setengah malam Pak, yang mahal itu mahal. Lebih bagus lagi maka untuk dapatkan itu Pak ngajak dulu makan di pagi sore.
Bentuk nafas. Maksudnya itu berbuat baik dulu ya, berbuat baik. Al-ihsan ila man asa ilaih afdal. Li'annahu yadullu ala kamali imanihi wa ikhlasihi wa quwwati yaqinihi wa qahri nafsihi. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sama kita lebih baik. Li'annahu yadullu ala kamal, tunjukkan kesempurnaan imannya. Masa itu gak apa-apa? Insyaallah. Berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita. Berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita adalah kesempurnaan iman, Pak. Wa ikhlasihi, keikhlasan hati. Wa quwwati yaqinihi, kekuatan yakinnya dia. Wa qahri nafsi, dan kuatnya jiwa dia. Oh, ini susah, agak susah. Berbuat baik sama orang yang buat buruk sama kamu. Fitnah sama kau nih. Memang kan kata Nabi Muhammad ada 3 ekor Allah yang kata Nabi uhasabu, diringankan hisabnya pakai dari kiamat, dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang pertama? Ta'fu aman dolama, maafkan orang yang menzalimi kau. Ta'fu setengah mampus Pak, dimaafkan. Hebatnya nanti. Tetap itu. Hadis tadi 3 golongan hisab diringankan, masuk surga. Siapa 3 golongan ini? 1, memaafkan orang yang menzoliminya. Susahnya nih. Maafkan uang yang berbuat buruk sama kau, lah ngakoi kau, lah nginjek kau, lah disekot kau, lah direndahkan kau, tetap maafkan. Sifat Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad yang kata cerita itu, pergi ke masjid setiap ke Ka'bah diludai dong. Kita dengar terus ceritanya. Setiap hari diludai, hak tu, maafkan. Balik lagi meludai setiap hari sampai akhirnya meludai tak kata dicari oleh Nabi Muhammad. Manalah orang galak tegak di pojok ni? Oh lagi sakit dia Muhammad, didatangi, mabak tu makanan. Ya Allah, cuba kau jauh diludai setiap hari. Hah? Apa yang kau gali? Nah dia, maknanya ada tak seperti itu? Susah memang ini, susah. Nabi Muhammad di pabrik ditarik pakai batu, giginya lepas, darah kabur, ditahan oleh Nabi Muhammad. Gigi pak batu, lempar batu, kena giginya patah, ditahan oleh Nabi Muhammad darah. Karena kalau darah ini nyampak ke bumi ngamuk, rumah kalau habis. Malaikat yang jago gunung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada hikayat jibal. Aku yang jago gunung ini disuruh Allah. Galak tak gunung tu ayam itu timpuk kalau sama orang ini. Karena mampir ke batu. Uji nama jangan. Fa'inahum layak lamu. Fa'inahum layak lamu. Mereka ini tak tahu. Belum dicari hidayah. Coba kita. Hah? Oh, bahasa dulu kita bahasa dulu. Hah? Bagian lain pakai dah bahasa itu. Kita maaf ngomong kotor lagi cepet kita ni. Tersebut galau main nyanyi ngomong kotor ada. Apalagi budak-budak sekarang ini. Janganlah kita mengajari anjay, maksudnya. Cil.
Janganlah ngomong etik, tidak akhlak Nabi Muhammad ya. Udah tidak Pak ngomong ya Pak, anjay, anjing, plesetan dari anjing. Nggak ngomong anjing, diganti anjay. Mana Jir? Oh Jir, mana bukan anjing? Ya Allah, keren kita ini akhlak memang. Nih, maafkan gua yang zolimi kita paksaannya, tapi ganjarannya Allah ringankan hisab masuk ke surga. Kita hidup di dunia ini paling lama 80, 90, 100. Sampai berapa lama kita hidup dunia? Pasti meninggal kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati, Bang. Nak seberapa lama kau hidup dunia ini pasti mati. Wong Cirogogo itu lama. Aku punya boyan bela sudah 60 tahun meninggal. Masya Allah, 60 tahun. Itu satu hari di akhirat beda sama satu hari di dunia. Lama itu, lama, lebih lama daripada itu. Yang kuburan Amos Vida itu kan tumbuh ilalang, sudah ponamas, tumbuh kalau kuburan itu, pohon beringin, saking lalang-lalangonya kuburan itu. Kita nak seberapa lama itu? Makanya kalau bisa, uang yang tenang ketika itu maaflah. Maaflah. Nomor 2 kata Nabi Muhammad, tetap memberi kepada orang yang hendak memberimu. Tu'ti aman haroman, ngejuk sama yang tak pernah ngejuk itu bakhil lah. Ngundang lagi tak pernah. Sebelah rumah tu lah tak pernah ngundang. Tinggal di sebelah rumah tu lah. Buat acara hajatan gitu nak ditolong. Kau tak datang acara itu? Tidak, tidak diundang. Sebelah rumah jauh. Aku dari KM kan diundang. Jangan sakit hati. Maaf kepada. Besoknya minggu depan 2 bulan berapa tahun kemudian kita buat hajatan undang. Kenapa? Nah, hisab diringankan Allah. Kata wong, ay, donatur bukan, nak natur. Sok natur, Allah bukan donatur. Allah tiap hari mencoba donatur, tapi kau terlalu nganggur, melanggar aturannya Allah. Donatur bukan, sok natur. Allah donatur kau tiap hari, tapi kau tetap melanggar aturannya Allah. Tiap hari ini Allah menjadi donatur nafas Pak Allah. Donatur nafas nih siapa? Allah. Coba Allah stop donatur nafas sama kita kau. Apa jadi? Meninggal. Ya Allah. Ya. Nomor 3. Tetap sambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Nanda tegur, nanda ucap salam, salam. Nanda salaman, salaman, lungkup tangan, sudah. Kata, saudara, nanda salaman, sudah. Bukan salah kita. Ada pula masjid kena salaman, lungkup tangan. Ibu kali, katakan sudah. Katakan salaman, lungkup Pak. Kayalah. Tak pernah aja salam, kita aja sama adikku. Salam, nah. Dosa tak minta salam. Malah berpahala. Nyata ke tangan Pak. Nanda orang salaman. Itu dapat pahala. Dia dapat dosa. Menolak perjabatan tangan itu makruh. Menolak perjabatan. Kecuali sampai bukan mahram. Bukan mahram. Ini orang salaman. Jangan.
Kita jangan kalau pacar Pak ya, jangan Pak ya salaman sama yang bukan mahram, sama betina-betina yang bukan mahram juga kalau pacar jangan salaman. Penting. Cuman Ustaz aku di urusan kantor, waktu ngajak salaman mati aku ini. Nah, itu sesuai dengan kebijakan masing-masing belah. Batal tak bodoh Ustaz, tetap batal bodoh, mau tak mau ya, batal mau tetap batal bodoh. Dan pacar dinafikan dalam urusan. Sampai sini ada yang tanya dulu? Silakan yang mau. Ada pertanyaan Pak? Ustaz, yang 3 golongan ini mana melatih yang 3 itu kalau agak kelas berapa tuh? Karena semakin besar gawe kau, semakin besar gajinya. Benar dia yang punya perusahaan ini. Kita nih bapak-bapak Kemenkumham ini, kalau dia pegawai yang sesuai dengan jadwal jamnya dia sudah dapat gaji plus tunjangan juga. Tapi kalau ada overtime, gaji lemburan, beda lagi Pak, lebih berat lagi. Dapat sasaran lain lagi. Karena itu dan memang ada jam urusan yang dikirim ke sana. Kalau susah lagi tuh. Harus keluar kota, berat. Semakin berat kerjaan itu, semakin besar juga gaji dan pendapatannya. Maka jangan Ustaz ngelatih, itu besar, hisabnya ringan. Banyak dosa kita dunia, Allah ringankan hisab. Allah masuk surga mah, pas-pasnya gitu. Jangan Ustaz ngelatih ini, hanya kecil dulu. Habis sebelum tidur kita ucap, aku maaf kegalau yang zolim yang lagi. Lupakan dan jangan bawa asas negatif dalam hidup. Itu paling ringan dulu deh, paling ringan. 1, ngelatihnya lagi yang kedua. Yang kedua tuh, ngelatihnya cuman Ustaz, kita tak kenal sama dia, kecil. Permen, kue, gak kenal, kecil itu melatih kita Pak. Kan mau tidak kenal aku, kenal lagi kan? Itu melatih diri kita untuk ikhlas. Jadi seringlah berbagi. Kalau nggak kenal hijau, apalagi yang kenal aja makan pagi sore. Ya sampai aku udah kenal 3 kali ya, 4 kali siklusnya. Ini ngelatih itu sering kencuk wong yang kita tak kenal. Karena Ustaz tetap sambung silaturahmi kepada orang yang putus kenyong. Nah ini sulit lagi. Sama dengan Iwong tak tegur, Assalamualaikum kabar. Baik. Dia tak tanya keadaan kita, diam lagi. Setidaknya kita nyambung tali silaturahmi. Ada lagi yang tanya sebentar. Jawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengenai tadi kata Ustaz tadi memberi terus walaupun orang itu nggak memberi gitu, Ustaz. Salah satunya Ustaz setahu saya Ustaz, kalau kita ini aku beriman itu ada nanya malu Ustaz. Kalau misalnya dia diterapin Ustaz kayak 3-4 kali Ustaz, malah itu Ustaz ada malas kebaikan yang dilakukannya. Malah kita cecak tahu baik. Kita memang sebagai manusia Ustaz tidak ada mengharapkan kembali, tapi ada malu Ustaz situ Ustaz. Yang perlu ini apa namanya yang perlu ditekankan situ. Ini curhat. Jadi Ustaz itu Ustaz ya. Ini aman nanti berapa kali tuh rumah Ustaz gitu Ustaz. Ada malu situ Ustaz. Ada rasa itu terinjak kalau kita bisa balas kebaikan orang lain gitu. Nah, iya tak butuh malu ya. Kemudian nomor 2 Ustaz yang disampaikan kan memaafkan orang-orang yang menzalim kita. Memang Ustaz, kalau sekarang ini ada di misalnya kita memaafkan tapi tidak melupakan Ustaz. Karena orang ketemu dia Ustaz, yang masalah kan kita
ya masalah. Lebih baik menghindar daripada daripada jadi malah. Karena ketemu dia tuh ikan sial kayak masalah. Berapa kali sial kayak gitu. Dengan perilakunya yang smos-smos. Nah, itu ucapan dari saya kalau misalnya ibu-ibu kayak itu ada. Dan ini nyata. Yang pertama itu setelah kunci jawabannya seperti tadi, tugas kita berbuat baik sama uang. Uang berbuat baik sama kita bukan tugas kita. Dia nak kena malu aku indah itu tugas dia itu, akhlaknya dia. Saat kalau kita nggak sering tunjuk dia, tapi dia tak tunjuk kita, dia itu berarti kita itu. Kalau nanti tunjuk dia, tak kata paksaan kita nak beli ke dia, tak usah beli ke dia. Kalau seandainya Pak, perbuatan baik kita sama uang ini merusak niat dan nilai ibadah kita, hentikan. Aku menunjuk gaul, belikan terus dia ni model, tiap hari model lah, model jom ni pulau, tiap hari minta belikan. Tapi aku suatu saat, dia tidak pernah jajan aku, berhenti aku jajan dia kalau aku ada niat itu. Berhenti aku, merusak amal ibadahku. Kalau terus, tunjuk terus, kalau tak merusak hati. Dan nak malu, sudah memang dia nak panas orang. Mungkin dia buntu lah. Mungkin token dia di rumah bernyanyi-nyanyi terus. Tahu. Husnuzonnya kita sama orang lain. Jadi kalau kita menjadi orang ni nak hati malu orang ni, bukan urusan kita, urusan dia tak hati malu. Jadi dia menjadi kalau merusak amal ibadah, berhenti pak menjadi orang lain. Makanya kata apa tadi, lemah menjadi orang tak kenal. Kita tak minta harapan balasan sama dia. Karena kalau kita menunjuk orang yang kenal berterusan, kenapa? Pasti minta balasan. Yang kedua Ustaz, cak mana ini Ustaz? Aku maafkan, tapi tidak melupakan. Tak apa-apa, yang penting maafkan. Ustaz, aku hindari dia Ustaz, supaya aku tidak kalah berbuat masalah. Bagus, tidak jadi masalah. Aku hindari uangnya, aku nanti duduk sama dia, nak hibah pula, nak gosip pula. Aku nanti tinggal ke. Aku duduk sama dia sial terus bahasanya itu. Selalu aku ni ada masalah. Tak apa Pak, tinggalkan. Berarti bukan maknanya putus tali silaturahmi, tapi Pak, ketemu kamu dia saya apa kabar, goodbye lah. Sama dia assalamualaikum, saya goodbye. Bukan putuskan tali silaturahmi, tapi untuk urusan lebih detail tidak sama kau jangan. Tak apa. Kemarin minggu lalu sudah dijelaskan Pak, kita milih-milih uang yang terbaik di dalam kehidupan kita, bagus Pak, harus ada itu. Jangan sembarangan masuk uang dalam circle kehidupan kita. Tapi kalau nak berbuat baik sama semua uang, boleh. Tapi untuk jadikan dia circle dalam kehidupan kita, pilih dulu uangnya. Yang pelit, amat masuk circle kita repot, kita pilih Pak. Repot kita kentut lagi nyetewek bahasanya itu sampai pelit mamang ini. Sudah, tak usah didekati. Bukan maknanya kita memutuskan tali silaturahmi. Tetap assalamualaikum, saya goodbye. Ada lagi yang tanya? Memaafkan tapi tidak melupakan. Mana uangnya diganti? Dari waktu SMA dulu dia ngambil cewek aku dulu. Aku dah kumpul ke, aku maaf ke, tapi aku tak kumpul ke. Ingat kaya dia ni, ingat mantan aku. Ya. Contoh. Lagi yang tanya terakhir. Cukup, wallah alam bisawab. Kita baca, insyaAllah kita akan lanjut lagi. Pelajaran kita di minggu depan, kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan buat orang-orang yang telah mendahului kita. Siapapun itu semoga diampunkan dosa, diterima amal ibadah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan buat diri kita sendiri, buat guru-guru kita, orang-orang yang masih bersama kita, anak istri keturunan kita, orang kita cintai, kita kasih, sayangi. Semoga panjang dalam taat, berkat sehat, afiat, bahagia selama dunia akhirat, diberikan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, diberikan rezeki yang halal dan baik yang berkah, tambah salat, tambah takwa, tambah istiqamah, dimudahkan hajat urusan dunia akhirat, sukses dunia akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diterima amal ibadahnya, diampunkan dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita semuanya dijabah oleh Allah, ditutup usia dan ada husnul khatimah fi khair wa afiyah, dipercepatkan hidayah serta taubat dan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad wa ila alihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'alafu minkum wa billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.